Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pendidikan kewirausahaan pada program studi PGSD. Ada 19 pertanyaan yang disampaikan dan saya akan mencoba menjawab. Nah, untuk itu saya harapkan mahasiswa saya dapat melihat video ini kemudian memahami pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian sampaikan. Juga semoga bermanfaat untuk semua yang menyaksikan video ini. Sebelum memulai materi, saya akan menceritakan sebuah cerita. Pada 70 tahun yang lalu di Amerika Serikat ada dua bersaudara bernama Dick dan Moore ya. Menyukai kegiatan panggung di Hollywood ya. Kemudian mereka membuat usaha teater, pertunjukan teater. Nah, kemudian dalam perjalanannya mereka mendapat tantangan karena masyarakat Amerika pada masa itu lebih menyukai televisi ya, karena televisi kan baru muncul, lebih menyukai menonton televisi di rumah. Nah, kemudian ada perkembangan baru, yaitu masyarakat lebih menyukai produk baru, yaitu mobil ya, sehingga banyak jalan yang dibuat sehingga menghubungkan kota satu dengan kota yang lain. Nah, ini memunculkan peluang usaha yang baru ya. Jadi peluang usaha menjual makanan di mobil. Jadi pengguna mobil itu bisa singgah lalu makan. Jadi mereka bisa merasakan makanan seperti layaknya makan di rumah. Nah, dalam perkembangannya ada inovasi-inovasi yang mereka terus lakukan ya. Nah, usaha mereka ini terus berkembang. Kemudian ditambah lagi perang dunia berakhir ya. Kemudian banyak serdadu yang kembali dan juga para veteran ya yang ingin mencoba restoran baru ini ya. Kemudian mereka juga melakukan inovasi, yaitu tidak menggunakan piring lagi ya, piring dan gelas lagi seperti biasanya, tapi mereka menggunakan kemasan yang mudah dipakai, kemudian sekali pakai langsung dibuang. Kemudian juga mereka membuat makanan yang siap saji ya, jadi fast food. Nah, usaha mereka menjadi sangat terkenal. Nah, siapakah kedua bersaudara ini? Ya, mereka berdua adalah pemilik McDonald yang sangat terkenal tuh. Nah, kita akan menjawab ya, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Ya, ini disampaikan oleh kelas 12A ya. Oke. Saya berharap bahwa kelas 12A dan 12B nonton materi ini ya. Pertanyaan pertama, jelaskan apa saja peran-peran yang ada di dalam kewirausahaan untuk proses memajukan sebuah bangsa. Nah, kita coba buka ya dengan membaca sejarah bahwa tahun 97-98 itu terjadi krisis ekonomi. Nah, pada masa itu ekonomi benar-benar jatuh dan terpuruk ya, dan di Indonesia itu berdasarkan hasil kajian dan penelitian itu yang bertahan adalah justru usaha mikro dan usaha kecil. Nah, mereka bisa bertahan karena mereka berusaha dengan usaha sendiri ya, modal sendiri, kemudian tenaga kerjanya berasal dari mereka sendiri, jadi keluarga. Dan mereka berhasil bisa melewati krisis tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, nah itu jelas bahwa kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan sebuah bangsa. Dan juga kita lihat lanjut ke pertanyaan kedua, ada karakteristik dari kewirausahaan untuk kewirausaha yang sangat positif ya, ciri-ciri dari seorang wirausaha. Ini ciri-ciri dari wirausahawan ya.
Jadi dorongan untuk berprestasi, bekerja keras, memperhatikan kualitas, bertanggung jawab, ya, optimis, berorientasi pada hasil yang baik. Nah, sikap yang positif ini menjadi karakteristik positif yang diperlukan oleh sebuah bangsa untuk maju dan berkembang. Nah, untuk itu maka kewirausahaan ini membentuk seseorang untuk menjadi wirausahawan yang sukses, ya. Jadi ketika seorang mahasiswa lulus, dia tidak memikirkan lagi mau mencari kerja atau menciptakan lapangan kerja. Melalui kewirausahaan dia yang baik, dia akan menciptakan lapangan pekerjaannya untuk dirinya sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Nah, ini membuat kerja dari negara semakin berkurang, ya, karena berkurangnya pencari kerja, ya. Justru menciptakan hal yang positif, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja, memiliki penghasilan sendiri, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, apa hubungan karakteristik kewirausahaan yang tadi itu terhadap keberhasilan usaha? Tentu saja ada hubungannya, sangat ada hubungannya, ya. Ya, seseorang yang jujur, bertanggung jawab, optimis, ya, bisa membaca peluang, tentu usahanya akan berhasil, ya. Dia optimis. Nah, ketika dia mengalami kegagalan, dia tetap optimis, ya, sehingga usahanya tetap berjalan yang kuat. Nah, kemudian 3, bagaimana peran inovasi dalam kewirausahaan? Tadi sudah ada cerita tadi yang saya ceritakan, ya, bagaimana harus ada inovasi, ya. Jadi contohnya tadi itu melihat dan membaca peluang. Misalnya perang tadi kan sudah selesai, jadi banyak tentara yang kembali ke tanah airnya, ke tempatnya. Kemudian banyak juga veteran yang pulang dan mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, kemudian untuk biar efektif dan efisien, tidak digunakan lagi piring dan sendok, tapi menggunakan kemasan yang sekali pakai. Nah, itu dinamakan dengan inovasi, ya. Oke, itu sangat penting karena terjadi perubahan pasar, perubahan perilaku konsumen, dan itu harus dilihat oleh seorang wirausahawan, ya. Oke, dalam memulai sebuah memulai usaha untuk wirausaha yang akan dibuat, apakah motivasi yang dapat membangkitkan semangat untuk membangun usaha tersebut beserta contoh motivasinya? Ya, seseorang menjadi wirausaha atau membuka sebuah usaha kan ada banyak faktor yang motivasi. Ada motivasi utama sebagai manusia, ya, untuk mendapatkan keuntungan, ya. Kemudian untuk mengembangkan hobi, ya. Kemudian untuk mengembangkan usaha orang tua, ya. Kemudian ada membangun usaha dengan latar belakang sosial, ya. Misalnya di daerah tersebut, satu daerah misalnya mereka punya potensi, misalnya ada petatas yang kualitasnya bagus, tapi masyarakat hidupnya miskin, masyarakat tidak tahu itu mau dibuat apa, mau dijual, dia bagaimana kan jadi lebih bernilai. Nah, seorang datang, dia punya ilmu pengetahuan, dia punya ide. Nah, misalnya petatas-petatas itu diajarkan sama masyarakat setempat untuk dibuat keripik yang enak, gitu, misalnya unik dan sebagainya, dan bisa dijual. Contohnya seperti itu, ya. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan sumber daya yang unik dan contohnya? Ya, sumber daya yang unik itu, ya, kita perlu tahu dulu sumber daya. Ada sumber daya alam, ya, ada sumber daya manusia, juga modal, ya. Jadi setiap memulai sebuah usaha itu tidak melulu dipikirkan adalah uang, gitu, ya. Adalah yang pertama adalah motivasi dan juga ide. Nah, sumber daya yang unik di sini misalnya yang tadi saya sebutkan, misalnya contohnya di sebuah wilayah itu ada sumber daya alam yang sangat unik dan di tempat lain tidak ada, misalnya, ya. Contoh misalnya yang tadi saya sebutkan, misalnya petatas itu unik, ya. Dia ukurannya besar, kemudian manis, kemudian setelah diteliti itu dia punya kandungan yang sangat bagus untuk kesehatan, misalnya. Nah, itu sesuatu yang unik. Nah, misalnya kemudian ada seseorang juga yang punya ide untuk membantu misalnya masyarakat setempat, kemudian mengembangkan, gitu, ya, usaha tersebut. Ya, jadi sumber daya yang unik itu ya sesuatu yang unik di situ dan bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai, gitu, ya. Atau memiliki ide yang unik, gitu.
dan lain sebagainya. Kemudian peluang apa saja yang biasa dilakukan dalam kewirausahaan dan perubahan apa yang mengakibatkan kemajuan kewirausahaan. Ya, ada banyak peluang ya yang bisa dilakukan ya. Untuk itu seorang yang menjadi wirausahawan itu memang tidak semua orang dapat menjadi wirausahaan ya. Jadi dibutuhkan seorang yang inovatif, positif, bertanggung jawab, dia selalu optimis dan mampu membaca peluang gitu ya. Jadi misalnya dia bisa membaca peluang ya, sesuatu yang awalnya tidak punya nilai bisa menjadi nilai ya, dan menghasilkan uang dan pendapatan. Jadi bukan saja untuk wirausahaan tersebut, tetapi untuk orang-orang di sekelilingnya, pekerja gitu ya, kemudian para distributor produk tersebut misalnya ya, dan masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut ya. Mengapa untuk memulai usaha kewirausahaan harus dari usaha yang kecil? Ya, harus memang dari yang kecil ya, supaya seseorang itu bisa lebih memahami usaha yang dia jalankan, lebih paham ya, sehingga paham, maksudnya paham di sini adalah paham, misalnya dia membuat sebuah produk ya, produk makanan. Nah, dia harus paham kira-kira usaha ini ya, produk saya ini bisa bertahan berapa lama, kemudian bisa membaca pasarnya bagaimana, kemudian siapa yang nanti menjual, modalnya berapa, nah kemudian bagaimana perkembangannya, kemudian masalah-masalah apa yang biasa dialami. Jadi baiknya memang mulai dari kecil, sehingga mengetahui hal-hal yang kecil lebih sangat paham, kemudian sehingga menjadi usahanya menjadi besar gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukan analisis pasar dan pemasaran? Iya, tentu saja kita membaca pasar, kita melihat apa yang kita miliki, kemudian kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, pemasaran modern ini kan tidak melihat apa yang kita miliki kemudian kita buat, kemudian kita buang ke pasar, tidak ya. Kita melihat keinginan pasar itu apa, kemudian apa yang kita miliki, apa yang bisa kita sediakan untuk pasar gitu ya. Jadi misalnya kita punya kemampuan untuk membuat kuliner ya, kuliner, kita lihat pasarnya ini apa yang mereka butuhkan, kuliner apa yang dibutuhkan di sekitar. Bisa mulai dari tempat tinggal kita dulu ya, kemudian mulai berkembang ya, jadi dari yang kecil kemudian menjadi besar. Apa yang dimaksud dengan manajemen, akuntansi, utang, dan iya, kalau manajemen adalah ilmu ya, ilmu atau seni untuk mengatur bagaimana orang-orang di dalam sebuah organisasi ya dapat melakukan apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi pengaturan di dalam, misalnya pengaturannya saya akan membuat apa, kemudian saya target untuk balik modal kapan gitu ya, mengatur siapa yang bekerja, siapa yang bagian produksi, siapa yang bagian pemasaran gitu ya. Nah, bagaimana saya mendapatkan modal gitu ya. Jadi diatur di situ di dalam. Bagaimana pengaturan sistem bagian produksi ya, jam kerjanya bagaimana gitu ya. Nanti produk yang dihasilkan ini dijual kemana, gitu ya, siapa konsumennya, itu di dalam manajemen diatur gitu ya. Siapa yang menjadi pimpinan, kemudian yang mengatur pemasaran. Jadi ada pembagian kerja di situ diatur dengan baik. Iya, kalau akuntansi adalah sebuah sistem yang menyediakan laporan-laporan keuangan tentu saja ya kepada pemangku kepentingan ya. Ya, dari adanya akuntansi itu dapat dicatat transaksi-transaksi keuangan ya, supaya diketahui bagaimana, apakah ada peningkatan pendapatan atau tidak gitu ya. Nah, dari akuntansi, sistem akuntansi ini dapat diketahui bagaimana kondisi perusahaan. Jadi akan memudahkan sebuah perusahaan ya, usaha kecil itu untuk misalnya mendapatkan bantuan modal dari perbankan ya, karena biasanya perbankan membutuhkan pembukuan
pembukuan akuntansi dari sebuah usaha. Biasanya sudah berjalan selama 1 tahun. Bagaimana pembukuannya? Nah, dari pembukuan itu dapat diketahui, oh ini usahanya berjalan terus dengan sangat bagus, peluangnya, prospeknya bagus gitu ya. Oh ini pengaturan pengelolaan keuangannya bagus. Nah, sehingga dari hal-hal itu pihak perbankan ada punya kepercayaan dan dapat memberikan bantuan gitu ya. Nah, utang kalau digunakan untuk konsumsi ya tidak menjadi modal ya, jadi tidak menguntungkan gitu. Tapi utang kalau digunakan untuk keperluan usaha ya, itu dia masuk menjadi tambahan modal atau modal cash gitu ya, untuk memulai usaha. Iya, modal ada berupa uang ya, sumber daya alam ya, bahan baku, kemudian sumber daya manusia yang berupa skill ya. Oke. Jadi modal dalam memulai usaha itu tidak melulu uang gitu ya, bukan. Tapi ide juga termasuk dari modal ya. Jadi ketika memulai sebuah usaha tidak melulu harus punya modal, tapi ide sudah cukup. Nah, hanya bagaimana cara memprestasikan ide tersebut sehingga pemilik modal bisa tertarik untuk mendanai ide kita tersebut gitu ya. Bagaimana cara agar tidak terjadi kegagalan di dalam usaha kecil yang telah dibuat oleh wirausaha? Nah, itu tadi ya, ada proses. Jadi wirausahaan ini memang harus memiliki sikap-sikap yang positif tadi, bekerja keras, optimis dan lain sebagainya, sehingga terjadi kegagalan ya ia harus berusaha memperbaiki kesalahan tersebut ya. Nah, bagaimana cara manajemen keuangan agar usaha bisa berkembang dengan baik? Ya, mengatur manajemen keuangan usaha dengan baik ya berarti mengikuti sistem itu tadi, akuntansi yang baik. Jadi kalau memang utang kita melakukan pengambilan utang ya, atau ada pinjaman, diberikan pinjaman ya benar-benar dilakukan untuk usaha, bukan dilakukan untuk konsumsi pribadi gitu ya. Jadi benar-benar disiplin dan bertanggung jawab gitu ya. Nah, peluang usaha apa yang cocok untuk part-time entrepreneur bagi mahasiswa beserta contoh dan alasannya? Ya, peluang usaha pertama itu untuk pemula itu biasa dimulai karena hobi ya. Jadi kalau bukan karena hobi biasanya susah, dan mahasiswa kan sibuk dengan tugas kuliah, jadi perlu membagi waktu. Nah, usaha apapun bisa dilakukan berdasarkan kesenangan dulu, kemudian ada peluang bisa dilakukan. Contohnya apa ya? Ya misalnya membuat cemilan-cemilan sederhana ya, kemudian dijual mulai dari teman gitu ya, yang murah meriah ya. Contohnya misalnya keripik pisang atau keripik keladi ya, bisa dijual kan buat teman-teman sekelas misalnya, atau itu kan lebih sederhana, bisa dibuat di rumah. Nah, tapi kalau saat seperti ini ya, yang mau berjualan online juga kan bisa ya, berjualan online di rumah. Asalnya ya bisa menggunakan HP saja, mungkin membutuhkan data ya bisa tekan part time ya, bisa digunakan terutama untuk selama masa di rumah saja ini ya. Apakah ada solusi untuk menghadapi 4 tipe risiko utama kewirausahaan? Ya, tentu saja semua hal dilakukan tuh ada resiko ya, ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, tentu saja bisa, misalnya risiko kegagalan individu karena terlalu cepat berharap akan hasil tanpa proses yang lama. Ya, ini menjadi hal yang wajar dan sangat manusiawi ya. Jadi ya bisa mengatasi resiko-resiko ini ya dengan cara itu tadi, sikap-sikap yang positif ya, optimis ya, kemudian disiplin, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Menurut saya akan mengurangi risiko kewirausahaan. Ini adalah risiko-risiko yang diprediksi akan terjadi ya, biasanya terjadi untuk wirausahaan yang pemula ya. Dan kita bisa menerapkan karakteristik tadi ya untuk tetap komitmen. Misalnya
utang atau modal yang didapatkan atau pinjaman yang didapatkan memang dipakai benar-benar untuk meningkatkan usaha ya, jadi bukan untuk dipakai untuk konsumsi keluarga dan lain sebagainya. Jadi tetap fokus, walaupun ada mengalami kegagalan tetap belajar, berproses ya, dan tetap optimis. Itulah pentingnya fungsi yang positif, sikap-sikap positif yang tadi itu ya. Ya, ini bagaimana cara mempertahankan usaha kecil dan usaha besar. Iya, tadi dengan membaca peluang pasar kan. Nah, ada perubahan-perubahan contohnya yang tadi saya sampaikan itu. Misalnya ada teknologi terbaru, manusia ya atau masyarakat sudah tidak lagi mau menonton bioskop atau teater itu ya. Jadi mereka cenderung menonton di rumah. Nah, perubahan-perubahan itu yang harus dilihat oleh seorang wirausahawan ya. Membaca peluang sehingga mampu memenuhi keinginan pasar. Misalnya kita membuat produk roti misalnya kemudian rotinya tuh awalnya hanya isi keju, coklat. Nah, dalam perkembangannya kan ada banyak inovasi. Nah, kita bisa rubah, misalnya ditambah dengan selai buah dan lain sebagainya untuk inovasi sehingga konsumen tidak menjadi bosan ya. Apakah ada perbedaan dalam mempertahankan usaha kecil dan usaha besar? Pada dasarnya sebenarnya sama ya, semua usaha itu ya, hanya mungkin skalanya yang semakin besar dia semakin kuat. Nah, kalau usaha kecil kan banyak persaingannya ya, apalagi terutama misalnya tidak punya sesuatu yang unik itu ya, atau dalam ilmu pemasaran kan harus semakin spesifik. Misalnya usaha untuk menjual produk tertentu, orang akan berpikir produk A, produk B. Nah, itu jadi strategi yang usaha besar itu dia cenderung sudah bisa bertahan, hanya dia memang harus bisa melakukan inovasi. Sedangkan usaha kecil ada banyak pesaing sehingga dia juga harus banyak berinovasi. Jadi perbedaannya mungkin di situ. Kalau yang usaha besar yang dimulai dari usaha kecil, dia sudah banyak pengalaman ya, sehingga dia mampu untuk bersaing. Sedangkan usaha kecil biasanya belum punya pengalaman, kemudian banyak lagi pesaingnya gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan usaha kecil menjadi usaha lebih besar? Sama ya menurut saya dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, pertanyaan sebelumnya. Kemudian jelaskan manakah yang lebih penting antara mengembangkan berinovasi usaha yang sudah ada atau membangun usaha baru. Kalau kasusnya seperti ini kita lihat dulu ya, usaha yang sudah ada kita mau kembangkan atau membangun usaha baru. Iya, kita nanti kan melihat ya, kalau kita berinovasi berarti produk itu sebenarnya masih dibutuhkan, hanya konsumen itu menginginkan sesuatu yang baru. Nah, kita bisa kembangkan. Kecuali misalnya produk yang kita hasilkan itu ya, dihasilkan oleh wirausaha itu benar-benar memang sudah tidak bisa diterima oleh pasar ya, berarti kita harus membangun usaha yang baru gitu ya. Bagaimana cara membangun kembali usaha setelah mengalami kegagalan? Jelaskan apakah kita membangun dan mengembangkan kembali usaha yang sama atau membangun dan mengembangkan usaha yang berbeda. Nah, ini sama ya. Kembali lagi ya, tadi itu kan usaha yang dijalankan pertama berdasarkan hobi, kemudian ada juga usaha yang dijalankan karena usaha keluarga ya. Nah, kalau mengalami kegagalan ya dan pasarnya itu masih ada, iya, kalau usaha tersebut berdasarkan passion, wirausahaan itu dia suka di bidang itu dan dia mengalami kegagalan, tentu dia akan berusaha untuk membangun kembali ya kegagalan tersebut. Nah, ini kan bisa membaca peluang juga. Kalau misalnya pangsa pasarnya masih ada dan bisa kembali melakukan usaha itu ya, dia akan melakukan berbagai macam cara ya. Ya, misalnya dengan meminta pinjaman kepada relasi ya atau pihak perbankan ya, dengan memberikan
misalnya laporan keuangan, kemudian portofolio dari usaha yang dijalankan ya. Jadi kita lihat lagi, kalau memang benar-benar usaha itu sudah tidak memiliki pasar dan tidak memiliki peluang, ya memang akhirnya mengganti produk ya, produk yang dihasilkan itu diganti atau membangun usaha yang baru. Iya, pertanyaan nomor 19 ini sama saja ya dengan saya jelaskan yang tadi ya. Untuk itu kita perhatikan bagaimana pengusaha-pengusaha yang besar itu mereka selalu optimis, percaya diri ya. Jadi ketika mengalami masalah mereka tidak takut, tetapi mereka pandai membaca peluang ya. Jadi mengatasi masalah tersebut. Jadi dalam berwirausaha memang tantangannya itu tidak selalu mengalami keuntungan, tapi ada juga mengalami kegagalan ya. Tapi bagaimana bangkit dan selalu optimis untuk membangun usaha gitu ya. Ya, ada banyak potensi ekonomi di tanah Papua. Ya, ini tantangan yang dihadapi, keterbatasan SDM, sarana prasarana, minat OP yang masih rendah. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.